warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang baik karena akhlak seseorang sangat menentukan seperti apa jati dirinya. Nah, baiklah Ananda, pada materi yang lalu kita sudah belajar tentang besaran pokok, besaran turunan, satuan, dimensi, angka penting, notasi ilmiah. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran fisika. Nah, anak-anak semua, pengukuran sangat penting perannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat penting? Nah, kamu perhatikan ini gambar apa? Ini adalah meteran pita ya. Nah, meteran pita ini digunakan oleh biasanya tukang jahit dalam menentukan luas atau banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah baju. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang ini lagi, ini adalah seorang pedagang daging, penjual daging yang sedang menimbang dagingnya sesuai permintaan pembeli, dan yang digunakannya adalah sebuah timbangan. Nah, berikutnya ini adalah gambar kelapa sawit, sebuah truk yang membawa kelapa sawit ke tempat penimbangan. Nah, berikutnya yaitu pedagang emas. Pedagang emas ini juga akan melakukan pengukuran terhadap masa emas yang akan dijualnya kepada pembeli. Nah, seperti itu ya anak-anak semua, bahwasanya pengukuran itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang kita lakukan yang itu adalah proses pengukuran. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pengukuran itu adalah, masih ingat? Pengukuran adalah proses ya, proses membandingkan alat ukur dengan besaran yang akan kita ukur. Nah, begitu juga halnya dengan gambar ini. Ini adalah gambar seorang arsitek ya, seorang insinyur ya. Seorang insinyur yang sedang mengukur jalan. Nah, berikutnya ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter semacam kunci-kunci ya. Nah, kayak baut gitu. Nah, jadi yang digunakan untuk mengukur diameter baut, baik diameter dalam maupun diameter luarnya. Nah, gambar berikut ini adalah seorang anak yang sedang mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Nah, jika kamu mengukur meja ini dengan menggunakan penggaris dan kamu mendapatkan panjang mejanya misal 100 cm, maka panjang meja merupakan besaran. 100 merupakan hasil pengukuran, sedangkan sentimeter merupakan satuannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengukuran. Yang pertama yaitu ketepatan atau akurasi. Berikutnya yaitu kalibrasi. Kalibrasi alat harus benar, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketelitian atau presisi. Selanjutnya yaitu kepekaan atau sensitivitas. Aspek-aspek ini kenapa harus diperhatikan? Supaya diharapkan dari proses pengukuran yang kita peroleh itu hasilnya adalah akurat dan benar. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran terhadap besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Jadi, pengukuran panjang. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda haruslah sesuai dengan ukuran benda. Sebagai contoh, untuk mengukur lebar buku, kita gunakan misalnya penggaris. Sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya, lebih mudah menggunakan meteran kelos. Pertama, kita akan melakukan pengukuran panjang dengan mistar. Ananda pasti sudah kenal dengan mistar ya. Mistar atau penggaris berbagai macam jenisnya, seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga,
ada yang terbuat dari plastik atau logam. Kemudian ada mister tukang kayu dan penggaris yang berbentuk pita atau meteran pita tadi. Nah, mister mempunyai batas ukur sampai 1 meter. Sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mister memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan mister? Nah, saat kita ingin mengukur panjang suatu benda dengan penggaris, maka kita akan meletakkan awal benda yang akan diukur itu pada angka 0. Nah, kemudian memperhatikan ujungnya yang lain. Nah, kalau seperti ini, di sini ada benda yang akan diukur. Nah, ini benda yang diukur. Nah, kemudian ini ada tiga bacaan ya hasil pengukurannya. Nah, kalau kita perhatikan, yang benar itu adalah posisi yang di sini, yang 21,7 cm. Nah, kenapa 21,6 itu salah? Dan mengapa juga 21,8 itu salah? Nah, karena apa? Karena ada aturan dalam membaca mister tadi. Posisi mata, kita harus perhatikan, posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mister. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Ya. Nah, jadi selanjutnya ini gambar apa coba? Nah, ini adalah gambar jangka sorong. Mungkin sudah ada yang pernah melihat ya, atau bahkan mungkin menggunakan. Nah, jangka sorong, nah bentuknya seperti ini. Nah, bagian-bagiannya ini ada bagian-bagian jangka sorong. Nah, yang pertama ada rahang tetap atas. Kemudian ada rahang geser atas. Kemudian ada rahang tetap bawah, ada rahang geser bawah. Kemudian ada skala utama, ada skala nonius. Kemudian ada penguncinya. Kemudian ada urat ukur kedalaman. Nah, kemudian ini adalah bagian untuk mengukur diameter dalam, misalnya diameter dalam sebuah cincin. Nah, kalau ini mungkin diameter luar sebuah cincin bisa. Jadi ini benda yang diukurnya diletakkan di sini. Jadi kalau kita perhatikan lagi tadi keterangannya, jangka sorong itu alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, gunanya ini tadi ya, mengukur diameter cincin, diameter bagian dalam sebuah pipa, atau ini bisa juga untuk mengukur nih yang bagian bawah ini. Nah, bagian yang kecil ini bisa untuk mengukur kedalaman misalnya pipa yang kecil atau gelas ukur misalnya. Nah, jadi gelas ukurnya diletakkan di bagian bawah ini, kemudian skala noniusnya kita geserkan. Nah, berapa angka yang ditunjukkan di sini nanti itu yang dibaca. Karena kita tadi sudah melakukan pengukurannya, misalnya bagaimana cara membacanya? Nah, jika misalnya kita memperoleh seperti ini setelah kita kunci ini ya, maka hasilnya ternyata setelah dibesarkan begini. Nah, yang harus kita perhatikan pertama adalah skala utamanya. Skala utama itu adalah yang ini, yang panjang ini. Nah, ini skala utama. Nah, skala utama itu perhatikan skala sebelum angka 0, skala nonius. Skala nonius yang di mana? Yang di bawah ini. Yang ada 10 skala kecil. Nah, kita perhatikan angka 0-nya di mana? Skala utama yang ditunjukkan sebelum angka 0 pada skala nonius itu adalah 2, ini 2,
ini 3, berarti di sini adalah 2,5 cm. Oke ya. Nah, berikutnya skala Nonius. Perhatikan 6 skala ini 0, 1, 2, 3 sampai 10 yang berimpit dengan skala utama. Nah, perhatikan skala 1, perhatikan skala 2, perhatikan skala 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata skala 6 ini persis segaris atau berimpit dengan skala utama yang di atasnya. Nah, jadi kita buat 6 kali ketelitiannya. Berapakah ketelitiannya tadi? 0,1 mm. 6 dikali 0,1 mm sama dengan 0,6 mm. Nah, langkah berikutnya, jumlahkan skala utama dan skala Nonius. Skala utama tadi 2,5 cm. Dan skala Noniusnya 0,6 mm. Nah, dalam matematika kalau satuannya tidak sama tidak bisa langsung kita jumlahkan. Maka samakan dulu satuannya. 2,5 cm plus 0,6 itu jadi 0,06 cm. Jadi hasilnya 2,56 cm. Oke ya, bisa dipahami. Di bawah ini adalah skala hasil pengukuran kedalaman sebuah gelas ukur. Nah, misalnya hasilnya seperti ini. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama, perhatikan skala yang ditunjukkan sebelum angka 0 pada skala Nonius. Nah, berapakah ini? Kalau di sini 9, di sini 10, berarti di sini 9,5, 9,6, 9,7, 9,8. Berarti skala utamanya adalah 9,8 cm. Oke, kita lanjut skala Nonius. Skala Nonius perhatikan. Nah, yang berimpit persis. Nah, persis itu adalah angka 6. 5, 6. Jadi 6 kali 0,1 sama dengan 0,6 mm. Baru kita jumlahkan skala utama plus skala Nonius. Nah, diperoleh hasilnya 9,86 cm. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.